Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami di mata kuliah Practical Managerial Accounting. Nah, kalau di sesi 1 kemarin kita sudah membahas mengenai RPS, kemudian kontrak kuliah, silabus. Nah, di pertemuan 2 ini nanti kita akan membahas mengenai dasar dari managerial accounting. Jadi sebelum terjun ke prakteknya langsung, kalian harus tahu dulu nih managerial accounting itu apa, kayak gitu. Nah, saya akan membahas sedikit mengenai dasar dari managerial accounting tersebut. Oke, langsung saja. Di mana nanti dalam sesi 2 ini itu akan ada sub pokok bahasan. Nah, itu yang pertama ada informasi akuntansi, kemudian ada sistem informasi akuntansi manajemen, kemudian ada peran akuntansi manajemen dan perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Nah, jadi kalau di semester sebelumnya itu kalian sudah pernah mempelajari mengenai akuntansi keuangan. Nah, semester ini kalian mempelajari mengenai akuntansi manajemen. Jadi kan kalian harus tahu nih ya bedanya antara kedua akuntansi tersebut. Oke, langsung saja kita bahas ke sub pokok yang pertama, apa itu informasi akuntansi. Nah, sebuah sistem akuntansi yang memiliki kaitan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh tingkat suatu manajerial, suatu organisasi atau perusahaan. Nah, informasi akuntansi sendiri itu kalau di dalam akuntansi keuangan yang sudah kalian pelajari, di mana outputnya itu merupakan sebuah laporan keuangan. Jadi kan kalau di akuntansi keuangan, informasi akuntansi ini yang istilahnya yang dihasilkan adalah laporan keuangan. Nah, bagaimana kalau di akuntansi manajemen kayak gitu kan? Di akuntansi manajemen itu nggak cuma satu, tetapi lebih luas lagi. Jadi kalau di akuntansi keuangan itu hanya satu, yaitu laporan keuangan. Kalau di akuntansi manajemen itu ada beberapa output yang dihasilkan. Nah, nanti ini yang akan kita bahas. Oke, langsung saja. Di mana informasi akuntansi yang ada di dalam akuntansi manajemen itu meliputi 3 pokok, yaitu yang pertama adalah biaya, di mana nanti ada biaya produk, biaya jasa, kemudian yang menarik bagi manajemen. Nah, contohnya seperti ini. Misal nih kita akan membangun bisnis atau memperluas bisnis seperti ekspansi, ya kan, ekspansi bisnis. Yang perlu kalian ketahui, ekspansi itu merupakan sebuah perluasan atau pengembangan bisnis kayak gitu. Misal nih kita sudah mempunyai sebuah usaha di bidang di bidang makanan, misalnya kue. Kita mempunyai usaha di bidang kue kering, kemudian kita ingin melakukan ekspansi, kita ingin membuka cabang baru kayak gitu kan. Kita ingin membuka cabang baru, kemudian apa sih yang perlu kita ketahui? Nah, itu makanya diperlukan informasi akuntansi di dalam akuntansi manajemen. Nah, berarti nanti saat kita akan melakukan ekspansi, kita harus menghitung berapa nih biaya atau anggaran yang akan kita keluarkan untuk melakukan ekspansi kayak gitu. Jadi sebelum kita membuka cabang baru, kita harus tahu dulu anggarannya berapa, kemudian biaya yang dikeluarkan nanti berapa, kita harus tahu dulu semuanya. Itu merupakan informasi akuntansi yang perlu kita ketahui. Nah, itu masuk di dalam akuntansi manajemen. Kemudian selanjutnya yang kedua, itu ada perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, kalau tadi yang pertama kita sudah tahu anggaran berapa yang kita perlukan atau biaya berapa besar kayak gitu kan. Nah, setelah itu kita rencanakan nanti kita akan melakukan ekspansi di daerah mana, maksudnya kita membuka cabang baru itu di daerah mana kayak gitu. Jadi setelah itu kita rencanakan, kemudian kita istilahnya melakukan perencanaan dan melakukan evaluasi, apakah benar nih kalau kita membuka cabang di tempat B, apakah akan istilahnya nanti akan sebanyak menarik pelanggan di tempat A kayak gitu. Karena kita kan punya bisnis kue kering, jadi apakah nanti pelanggan di lokasi yang berbeda apakah juga akan tertarik dengan produk kita. Nah, nanti itu ada evaluasi. Kemudian setelah itu
kita ambil keputusan, oh sudah ada nih, sudah ada perencanaannya, sudah ada anggaran, sudah ada evaluasi, kemudian kita mengambil keputusan, oh dengan adanya kita punya dana atau anggaran sekian, kemudian kita sudah melakukan perencanaan, kita sudah melakukan evaluasi, nah kemudian kita melakukan keputusan. Nah keputusan tersebut yang adalah inti dari akuntansi manajemen, yaitu pengambilan keputusan, outputnya. Nah itu apakah jadi untuk membuka ekspansi bisnis di lokasi baru atau enggak, kayak gitu. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi inti dari akuntansi manajemen adalah 3 pokok ini tadi ya, yaitu biaya atau anggaran, kemudian perencanaan, evaluasi, dan juga pengambilan keputusan. Kalau di akuntansi keuangan itu adalah laporan keuangan. Kalau di akuntansi manajemen ada 3 ini. Makanya perlu kalian ketahui ya, kalau akuntansi manajemen itu lebih luas daripada akuntansi keuangan. Nah, kemudian setelah tadi ada informasi akuntansi, kita lanjut ke sub pokok bahasan yang kedua, yaitu ada sistem informasi akuntansi manajemen. Nah, di mana kalian kan pasti sudah tahu kan kalau sebuah sistem itu pasti ada input, proses, dan juga output. Nah, nanti di dalam input ini itu ada sebuah peristiwa ekonomi. Peristiwa ekonomi seperti apa contohnya? Seperti transaksi. Nah, transaksi sendiri sudah kalian pelajari di dalam akuntansi keuangan. Nah, di mana nanti setelah terjadi peristiwa ekonomi tersebut ada transaksi, kemudian kita proses. Nah, proses itu adalah di mana ada pengumpulan, kemudian pengukuran, akumulasi, analisa, dan juga pelaporan, yang itu tadi tercipta laporan keuangan. Nah, kemudian kalau misal input dan proses itu dia masuk ke masih dalam lingkup akuntansi keuangan. Nah, akuntansi manajemennya itu di mana? Yaitu di outputnya, yaitu ada laporan khusus mengenai biaya produk, biaya pelanggan, anggaran seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada laporan kinerja dan personal. Nah, setelah tadi output, kemudian kembali lagi ke pengguna. Apa sih gunanya pengguna di sini? Pengguna itu adalah nanti untuk menilai jasa kita atau produk yang kita hasilkan. Nah, pengguna itu nantinya puas nggak nih sama jasa, misal jasa asuransi atau kemudian produk tadi jual kue kayak gitu kan. Nanti kalau misal pengguna puas, kemudian suka dengan produk yang kita hasilkan, otomatis dia akan melakukan peristiwa ekonomi lagi, yaitu melakukan transaksi lagi, dan terus berlanjut seperti itu. Nah, itu makanya disebut sistem informasi akuntansi manajemen. Jadi ada input, proses, dan juga outputnya. Nah, itu. Kemudian kita lanjut ke sub pokok bahasan yang ketiga. Nah, di sini itu ada peran akuntansi manajemen. Nah, kalau kemarin di dalam akuntansi keuangan, kalian kan sudah mempelajari mengenai siklus akuntansi. Masih ingat kan pastinya mengenai siklus akuntansi? Nah, kalau di akuntansi manajemen itu ada proses manajemen. Nah, makanya di sini ada planning, controlling, dan juga decision making. Nah, itu planning sendiri apa? Yaitu kayak perencanaan, tujuan kita ke depan itu apa, kayak gitu kan. Kemudian controlling yaitu kayak kita mengontrol atau istilahnya kayak tinjauan, kita mengevaluasi apakah bisnis yang sudah kita jalankan itu berjalan dengan baik. Kemudian adalah decision making, yaitu kayak pengambilan keputusan. Nah, itu ya, yaitu setelah terjadi semua nih, terjadi planning sudah, controlling sudah lah, barulah decision making. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan itu di informasi akuntansi itu, jadi meliputi 3 pokok itu. Kalau di akuntansi keuangan ada siklus akuntansi, kalau di akuntansi manajemen ada proses manajemen ini, kayak gitu. Nah, yang keempat ini ya, sub pokok yang keempat yaitu perbedaan inti dari akuntansi manajemen vs akuntansi keuangan. Nah, perlu kita tahu bedanya antara akuntansi manajemen dan keuangan. Yang pertama itu dari pengguna. Nah, dari pengguna sendiri, kalau akuntansi manajemen itu dia yang menggunakan adalah pihak internal. Contohnya siapa? Seperti stakeholder, manajer, pegawai, karyawan, ya kayak gitu ya, atau owner.
Nah, kemudian kalau dari akuntansi keuangan penggunanya adalah lebih ke eksternal karena yang dihasilkan kan laporan keuangan itu, jadi nanti penggunanya seperti siapa? Seperti investor, misal investor tersebut mau menanamkan saham, kemudian ada bank, misal nanti perusahaan ingin mengajukan kredit atau utang, kemudian ada dari pemerintah untuk pengurusan pajak. Nah, itu lebih ke eksternal. Intinya kalau akuntansi manajemen lebih ke internal, akuntansi keuangan lebih ke eksternal. Nah, kemudian yang kedua dengan standar. Nah, standar di akuntansi manajemen itu ada standarnya atau enggak kayak gitu kan. Oh, di akuntansi manajemen itu enggak ada standarnya karena cakupannya itu lebih luas. Jadi tidak ada standar yang mengikat. Tetapi kalau di akuntansi keuangan itu dia mengacu kepada PSAK. Jadi ada standarnya, standar akuntansi keuangan. Nah, nanti kalau di akuntansi manajemen itu kan istilahnya lebih luas. Jadi tidak terpatok dengan adanya standar. Kalau di akuntansi keuangan harus mematuhi standar yang ada yaitu PSAK. Nah, misal nggak mematuhi gimana? Ya kalau misal nggak mematuhi ya nanti kena audit kayak gitu. Karena kan yang dihasilkan laporan keuangan itu harus sesuai dengan PSAK. Kalau nggak sesuai ya nanti pas waktu ada audit itu bisa kena kayak gitu. Oke, yang ketiga, ada jenis informasi. Nah, informasi sendiri di dalam akuntansi manajemen itu yang dihasilkan ada informasi keuangan dan non keuangan. Kalau yang keuangan itu meliputi apa? Yaitu seperti anggaran tadi, biaya. Yang non keuangan itu apa? Yaitu seperti evaluasi, pengendalian, perencanaan dan juga pengambilan keputusan itu di akuntansi manajemen. Nah, kalau di akuntansi keuangan itu cuma satu yaitu keuangan apa? Laporan keuangan. Nah, itu ya. Kalau di akuntansi keuangan cuma laporan keuangan. Jadi hanya tentang keuangan aja. Kemudian untuk orientasi waktu. Kalau yang akuntansi manajemen itu ke masa depan ya. Jadi planning kita ke depan itu apa, kemudian nanti yang mau dievaluasi itu apa, terus keputusannya akan kita ambil itu seperti apa. Jadi lebih ke depan kalau akuntansi manajemen ya, lebih ke masa depan. Nah, kalau akuntansi keuangan itu kebalikannya, dia itu lebih ke masa lampau atau historical ya. Jadi di mana itu dia lebih ke peristiwa ekonomi ya, ya seperti transaksi keuangan kan dia udah terjadi, makanya kan masa lampau. Nah, itu. Kemudian untuk tingkat agregat, nah di mana di dalam akuntansi manajemen itu ada evaluasi kinerja, kemudian manajemen, divisi, kemudian lini produk, pelanggan dan lain-lain, yaitu lebih luas ya, lebih luas. Nah, kemudian kalau di akuntansi keuangan itu hanya kinerja perusahaan, jadi itu lebih ke perusahaan itu akan menghasilkan laba atau rugi kayak gitu. Jadi intinya ke laba atau rugi. Jadi kalau misal menghasilkan laba berarti kinerja perusahaannya bagus. Kalau misal rugi berarti kinerja perusahaannya masih kurang dan perlu perbaikan. Nah, nanti perbaikan itu dia masuknya di dalam evaluasi, yaitu di dalam akuntansi manajemennya kayak gitu. Nah, oke, untuk yang keenam adalah ruang lingkup. Nah, ruang lingkup akuntansi manajemen sendiri itu lebih luas dibandingkan dari akuntansi keuangan, yaitu meliputi ekonomi, kuantitatif, dan juga psikologi. Loh, kok psikologi juga masuk? Kenapa? Karena di psikologi contohnya seperti ini. Misal nih kita menjual sebuah produk kayak gitu, kita menjual sebuah produk skincare. Nah, berarti kan kita harus tahu apakah konsumen itu benar-benar membutuhkan. Jadi kita harus tahu emosional psikologinya, apakah nanti produk kita itu akan diterima oleh konsumen kayak gitu. Jadi di dalam akuntansi manajemen itu psikologi bisa masuk kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau akuntansi keuangan sendiri itu hanya satu, yaitu meliputi ekonomi saja. Nah, itu bedanya antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Oke, sekian presentasi saya. Nanti misal ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi saya atau nanti pas waktu ada perkuliahan di kelas. Terima kasih. Sekian, semoga ilmunya bermanfaat. Ketemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.